toxic marriage ini sebenarnya sulit untuk kita bilang cuman satu penyebab. Karena sebetulnya sampai terjadi kondisi toxic marriage itu adalah interaksi dari beberapa hal. Fisik, kekerasan fisik. Bahkan nggak sampai mukul tapi sering ngegebrak meja gitu. Bikin kita jadi takut gitu kan. Atau misalnya ngancam, itu juga ngancam ini itu. Dan bukan satu kali tapi berkali-kali. Gaslighting, memutarbalikkan fakta gitu, membuat kita jadi merasa ini kita yang gila, kita yang salah atau gimana sih? Hai Bunda, perkenalkan aku Fili Nabila, editor Hai Bunda. Selamat datang di Bunda Talks, program terbaru Hai Bunda. Di sini kita bakal bahas seputar parenting, kehamilan, menyusui, tips karir, dan juga relationship. Nah, tema kita kali ini akan ngebahas tentang relationship soal toxic marriage. Tentunya aku nggak sendirian, kali ini akan bersama narasumber kece, seorang psikolog klinis yang juga udah warawiri di Instagram, yang sering bikin konten juga. Akan kita tanya tentang apa sih toxic marriage itu, tanda-tandanya apa aja. Nah, langsung aja kita sambut Mbak Pinkan Bunda. Hai Mbak Firly, hai bunda-bunda sekalian. Apa kabar Mbak Pinkan hari ini? Lumayan, meskipun hujan, flu dikit, tapi overall oke. Oke, sehat secara finansial? Lumayan. Marriage? Lumayan, sehat. Sehat. Nah, obrolan kita kali ini mungkin agak sedikit berat ya Mbak ya. Dan mungkin kayaknya banyak banget nih udah berseliweran di timeline Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Tentang toxic marriage. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut gitu dan bertanya hal-hal lain gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan toxic marriage itu? Ya. Toxic marriage itu seperti bahasa Indonesianya ya, hubungan pernikahan yang beracun. Itu adalah relasi pernikahan di mana salah satu atau kedua pihak di dalamnya merasa tidak sejahtera, merasa lebih banyak perasaan negatif daripada positif, dan akhirnya merasa kesehatan mental mereka menjadi terganggu. Ya seperti namanya ya, racun itu kan dampaknya nggak baik buat tubuh. Sama toxic marriage atau hubungan pernikahan yang beracun itu efeknya juga nggak baik bagi kesehatan mental suami maupun istri yang menjalaninya gitu. Jadi merasa salah satu ada yang merasa tertekan gitu ya Mbak? Betul, merasa tertekan, merasa nggak sehat mental, rasanya kok kayak stres terus, tertekan terus gitu. Dan perlu diingat juga kalau toxic marriage ini adalah semacam ujung ekstrim dari spektrum healthy relationship. Jadi kalau misalnya ujung satunya lagi adalah hubungan yang sehat di mana partner-partnernya atau suami istri merasa sejahtera, merasa bisa berkomunikasi, merasa dihargai, bisa percaya, ada komitmen. Nah, ujung sebelah ekstrimnya adalah si toxic marriage. Di tengah-tengah itu nanti ada juga, di tengah-tengah ada hubungan yang unhealthy, misalnya mulai ada gangguan di dalam hubungan, tapi belum sampai begitu beracun. Sebenarnya apa sih Mbak tanda-tandanya gitu ya, yang misalnya bunda-bunda atau mungkin aku sendiri gitu ya nggak sadar terjebak di toxic marriage ini gitu. Jadi yang pertama ada kekerasan, kemudian kedua ada pembatasan, dan yang ketiga ada upaya memanipulasi dan mengontrol. Nah sebenarnya ciri yang paling khas itu adalah yang ketiga nih, dengan sengaja memanipulasi dan mengontrol pasangannya. Biasanya yang kelihatan nanti dari contoh yang tadi, misalnya satu kekerasan. Ada apa sih kekerasan? Misalnya ada kekerasan fisik, nakut-nakutin pasangan dengan mukul misalnya, atau dengan jambak atau perilaku yang lain. Kemudian ada kekerasan emosional, misalnya dengan berusaha mengecil-ngecilkan pasangan, mengabaikan perasaannya, jadi didiemin, kayak batu gitu lah ya, silent treatment, dan dianggap nggak ada, dianggap atau melakukan perilaku-perilaku yang membuat pasangannya merasa pasangan aku nggak penting gitu. Jadi misalnya, kamu gitu aja, kok marah gitu aja, kok itu udahlah ini kan biasa, misalnya kayak gitu ya. Atau kekerasan emosional tadi ya, tadi yang nggak kelihatan sebenarnya kekerasan emosional nih, yang mungkin bunda-bunda ngerasa apa ini biasa ya, jangan-jangan namanya emang perjuangan hubungan. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus merasa kok aku nggak dihargai, aku dikecilkan, kok ada kekerasan fisik, atau dengan sengaja di gaslight gitu, kayaknya kenyataannya begini tapi kenapa dibelokin ya sama pasanganku. Nah itu udah tanda-tanda kekerasan emosional
gitu. Dan biasanya dilakukan untuk memanipulasi dan mengontrol. Upaya mengontrol dan manipulasi lainnya adalah dengan pembatasan. Misalnya pembatasan finansial. Jadi misalnya pasangannya nggak boleh kerja dan diberi uang dalam jumlah yang kecil sekali, misalnya, sehingga terbatas. Atau pembatasan dari segi sosial. Mau ketemu sama temen nggak boleh, atau boleh tapi perizinannya banyak banget. Ketemu sama keluarga pun masih ditanyain. Jadi kalau misalnya udah lagi nggak ada rasa percaya, itu menjadi toxic marriage. Dan kalau sekali-sekali mungkin kita bertanya pada pasangan itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus mau pergi ditanya atau nggak bolehin, sampai akhirnya kita sendiri sampai nggak punya teman misalnya. Nah itu udah ciri-ciri upaya untuk mengendalikan dan memanipulasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya teman, nggak punya finansial, kemana dong bisa berpaling? Ke siapa? Kalau nggak ke pasangan gitu, ke relasi pernikahan kita, karena cuma itu pegangan satu-satunya. Nah disinilah kemudian terjadi tidak seimbang dari sisi kuasa atau dari sisi power. Jadi yang satu megang semuanya, kendalinya, yang satu lagi tinggal helpless gitu. Disinilah bahayanya nih, toksiknya bagi si survivor ya, atau bagi si penyintas ini gitu. Dari semua tanda-tanda tadi nih ya Mbak, terus sebenarnya apa sih yang jadi pemicu gitu atau faktor penyebabnya kalau terjadi dalam toxic relationship itu? Toxic marriage ya, atau toxic marriage ini sebenarnya sulit untuk kita bilang cuman satu penyebab, karena sebetulnya sampai terjadi kondisi toxic marriage itu adalah interaksi dari beberapa hal. Yang pertama ada faktor personal, yang kedua interaksi hubungan itu sendiri, dan yang ketiga ada faktor stres atau kondisi yang terjadi di luar. Nah yang pertama dulu nih dari sisi personal. Ada beberapa gangguan kepribadian yang rentan membuat seseorang melakukan perilaku-perilaku yang membuat pasangannya menjadi menderita dan akhirnya merasa dia berada dalam toxic marriage. Misalnya ada narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsisistik, di mana dia tuh ketika merasa insecure, yang dia lakukan adalah membuat pasangannya merasa sangat rendah, kecil gitu. Padahal itulah yang dirasakan oleh si suami. Tapi karena dia nggak suka, dia dalam interaksi dia membuat dirinya menjadi lebih tinggi sehingga istrinya atau pasangannya menjadi lebih rendah dan akhirnya merasa kecil dan akhirnya tadi merasa ini aku yang salah, aku yang kurang gitu. Padahal dengan sengaja suaminya melakukan seperti itu supaya dia yang kelihatan lebih superior atau salah satu partnernya, karena bisa terjadi jangan-jangan kita pun yang melakukannya gitu. Di satu sisi narsisistik itu bukan hanya menjadi lebih superior, tapi bisa juga superiornya dalam arti menjadi victim gitu. Jadi dengan sengaja membuat pasangan merasa bersalah terus-menerus sehingga tadi akhirnya jatuhlah rasa keberhargaan diri, rasa percaya diri jadi jatuh, dan akhirnya di situ nanti dia merasa ini sebagai toxic relationship. Udah nggak ada lagi rasa dihargai, komunikasi juga sangat sulit, rasa percaya juga turun gitu. Jadi yang pertama itu faktor personal. Nah di dalam personal selain dari gangguan juga bisa karena kebiasaan dari keluarga. Misalnya seseorang melihat yang namanya kekerasan, mukul misalnya atau nampar itu kayaknya biasa deh. Saya lihat ayah ibu saya misalnya. Jadi mungkin sebagai suami atau sebagai istri saya juga boleh dong melakukan itu ke pasangan gitu. Karena apa? Karena dia melihat biasa itu mungkin cara keluarga kita begitu. Atau bisa jadi misalnya tadi kan mukul ya, atau misalnya selingkuh gitu dengan perempuan lain. Ini biasa, kayaknya teman-teman saya juga begini semuanya, kayaknya ini biasa. Bisa juga seperti itu gitu. Jadi itu faktor personal. Nah bisa juga dan faktor personal ini turut mempengaruhi interaksi. Jadi bisa bayangin gak sih kalau misalnya punya pasangan setiap hari ketemu, setiap hari kita merasa disalahkan, setiap kali kita merasa kurang, bisa jadi menimbulkan traumatic respon kita sendiri. Jadi misalnya bisa jadi kita malah tambah people pleasing, tambah ya udah deh diem aja gitu. Makin lama makin merasa tertindas, makin lama makin sulit mengemukakan apa yang kita butuhkan. Atau kita bisa jadi marah balik, akhirnya kita yang jadi agresif di dalam relasi itu, jadilah semakin toksik ya kan.
gitu. Jadi faktor interaksi. Nah yang ketiga adalah faktor kondisi stresor dari luar. Jadi bisa aja misalnya stres kerja berkepanjangan. Yang tadinya di awal perkawinan mungkin baik-baik, tapi karena stres kerja, jadi membuka sisi-sisi gangguan kepribadiannya tadi atau membuka ciri-ciri kepribadian yang kalau nggak stres sebenarnya nggak keluar. Tapi karena lagi stres, keluar deh tuh malah agresif ke pasangan, menjatuhkan dan lain sebagainya. Jadi bisa terjadi karena interaksi dari 3 hal itu. Bisa personal, bisa interaksi dalam hubungan itu sendiri, dan faktor stresor dari luar. Tadi faktornya tuh banyak ya Mbak, maksudnya dari dalam diri sendiri, dari faktor lingkungan, dari kebiasaan-kebiasaan keluarga gitu ya Mbak. Nah kalau misalnya nih, itu tuh toxic marriage, bisa nggak sih kita tuh tahu, oh dia tuh dari zaman pacaran tuh udah kayak gini gitu ya, tapi pas terjadi, kok dia jadi toxic banget nih di pernikahan ini. Nah itu dilihatnya emang udah bisa dari pacaran atau ada kayak emang terjadi saat yaudah di pas pernikahan gitu. Oke, nah ini menarik karena apa yang kelihatan di pacaran yang sebenarnya itu adalah red flags, adalah tanda-tanda. Kadang-kadang ketika masih pacaran itu dilihat sebagai sesuatu yang oh so sweet. Misalnya kalau orang dengan narcissistic personality disorder yang tadi kan di dalam perkawinan dia merasa insecure, dia membuat istrinya yang merasa insecure atau pasangannya merasa insecure. Tapi waktu pacaran bisa jadi kelihatannya adalah dia berusaha melindungi banget pasangannya. Kamu nggak usah pulang sama dia, pulang sama aku aja, gitu ya kan? So sweet kan? Manis banget, melindungi, perhatian. Kamu sama aku aja, kamu nggak usah kerja, aku aja yang kerja buat kita, gitu. Jadi ada apalagi memang bagian dari gangguan kepribadian tersebut adalah mereka sangat charming dan manipulatif, sehingga apa yang sebenarnya itu adalah diri aslinya. Dan dalam pernikahan jatuhnya jadi membatasi ataupun jadi ya membatasi ruang gerak ya. Tapi waktu pacaran kita lihatnya itu sebagai sesuatu yang sweet banget dan kayaknya manis banget, kayaknya aku menjadi center dari perhatiannya dia gitu. Jadi kita mesti aware juga kira-kira apa yang dilakukan ini apakah betul memang apa namanya suatu hal yang logis yang memang atas dasar dia emang baik aslinya dan logis gitu, atau sebenarnya ini upaya mulai membatasi. Cuman karena kita baru jatuh cinta awal-awal tuh kesannya sangat manis. Atau jangan-jangan ini manis karena kita terbiasa loh punya hubungan kayak gitu. Jangan-jangan misalnya kita tumbuh besar dengan orang tua yang juga membatasi sehingga kok rasanya nyaman ya, bisa bergantung sama dia dan cuman sama dia gitu. Jadi banyak sekali sih faktornya. Yang penting ketika kita sebelum menikah baiknya kita menyadari pertama trauma-trauma kita sendiri, menyadari respon trauma kita. Jangan-jangan emang kita people pleaser, kita seneng nyenengin orang lain sampai nggak terasa bahwa kita sebenarnya sedang dimanipulasi. Atau tadi melihat dengan lebih clear. Caranya misalnya buat kita ini so sweet, tapi coba deh cross check sama teman. Mungkin ada teman kita yang bilang, kamu kok udah hilang sih dari peredaran, terakhir kali ketemu kamu kayaknya kapan ya, kamu kayaknya nempel terus sama dia gitu. Hati-hati kalau begitu, karena biarpun kesannya so sweet, tapi dia semacam sedang membuat dirinya sebagai gantungan utama kita, sehingga tadi ya kendalinya ada di dia. Kalau misalnya dia membuat silent treatment misalnya, kita udah nggak punya siapa-siapa lagi, siapa support emosional yang bisa didatengin, karena sama temen juga udah lama misalnya begitu. Jadi apa intinya bisa sih kelihatan dari awal hubungan, cuman memang challenging karena kita juga perlu merefleksikan diri, ini logis based on data atau sebenarnya saya tidak sadar diam-diam saya sedang dimanipulasi gitu. Makanya tipsnya adalah banyak-banyak ngobrol sama temen dan tanya. Kadang temen bisa melihat dengan lebih clear untuk beberapa hal. Kalau dia udah bilang, kayaknya kamu jadi beda loh, kamu jadi lebih diem loh. Yang tadinya kamu aktif, kok kamu jadi lebih narik diri ya, jadi kayak membatasi diri gitu. Nah, itu hati-hati sih. Itu udah red flag ya, Bun? Red flag. Jadi yang tadinya kita misalnya ngelihat di pacaran dia oke banget, kok tiba-tiba pas menikah, kok dia berubah banget ya. Ternyata itu sebenarnya udah terlihat ya. Betul. Karena balik lagi tadi kita bicara itu sebagai bagian dari gangguan kepribadian, dan itu memang sudah ada di dalam dirinya sejak dia awal-awal dewasa dan nggak tiba-tiba berubah gitu.
Oke, nah kalau dari penjelasan tadi nih, berarti apa aja sih Mbak yang termasuk kayak gitu ya, macem-macem dari toxic marriage itu, misalnya kayak selingkuh tadi, silent treatment, gaslighting ya, apa aja sih Mbak itu macam-macamnya? Sebenarnya kayak yang dijelasin tadi soal fisik, kekerasan fisik, bahkan nggak sampai mukul tapi sering ngegebrak meja gitu, bikin kita jadi takut gitu kan. Atau misalnya ngancam, itu juga ngancam ini itu, dan bukan satu kali tapi berkali-kali. Gaslighting, memutarbalikkan fakta gitu, membuat kita jadi merasa ini kita yang gila, kita yang salah atau gimana sih gitu. Terus apalagi ya, tadi selingkuh tapi selingkuh yang berkali-kali dan sengaja gitu. Udah lagi tidak memperhatikan komitmen perkawinan, bukan sekedar satu kali gitu, terus mungkin minta maaf. Nah ada juga kan yang kayak gitu. Kalau itu masih termasuk di unhealthy relationship, berarti emang ada masalah tapi tidak dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi dan mengontrol gitu. Kalau misalnya selingkuhnya dilakukan secara ini ya terus menerus dan dilakukan untuk membuat emang sengaja ingin membuat pasangannya menderita, nah itu udah termasuk ke toxic marriage gitu. Oke, dari semua nih Mbak, macam-macam atau jenis-jenis toxic marriage yang tadi Mbak Pinkan sebutin ya, mana yang paling berbahaya gitu? Lumayan sulit ya kalau dibilang paling berbahaya, karena bahayanya itu beda-beda. Tadi ya kayak kekerasan fisik membahayakan fisik, pada titik ekstrim membahayakan nyawa si survivor atau penyintas dan nyawa anak misalnya. Tapi kalau dalam arti membahayakan karena tidak terlihat atau sulit disadari, mungkin bisa dibilang itu adalah kekerasan emosional dan kekerasan psikologis, karena nggak kelihatan secara bukti-bukti fisiknya. Kalau kekerasan fisik itu bahaya tapi ada buktinya gitu, kelihatan bahwa oh dia tersakiti secara fisik. Kalau kekerasan psikologis, kekerasan emosional, kadang-kadang orangnya sendiri mungkin mengira ini salah dia. Gitu jadinya ya kan, jadi dia tidak merasa bahwa dia berada dalam toxic relationship, dia tidak merasa berada dalam toxic marriage. Dia kira ini cuman karena salah saya atau mungkin saya kurang dan lain sebagainya begitu. Jadi itu berbahaya dalam arti seringkali tidak disadari bahwa seseorang sedang berada di dalam toxic marriage. Kalau misalnya nih Mbak, kita udah terjebak di dalam toxic marriage itu gitu, kan dampaknya udah kemana-mana banget ya Mbak ya. Terus tadi kita belum bicara sih dampaknya. Belum ya tapi bener dampaknya kemana-mana banget. Dampaknya ke anak juga, kalau misalnya kita udah punya anak gitu Mbak. Nah mungkin boleh jelasin juga kali ya Mbak dari awal dampaknya itu seperti apa, lalu ketika kita udah terjebak nih di toxic marriage ini, apa sih hal-hal yang harusnya kita lakukan nih? Kita boleh nggak bertahan atau yalah kita bisa aja? Ya. Jadi kalau kita udah menyadari nih, kayaknya nih saya toxic marriage deh, mungkin bisa kelihatan dari satu, ada gejala-gejala post traumatic disorder atau gejala-gejala trauma. Gejala trauma misalnya kalau lihat pasangan langsung takut, deg-degan, pengennya menghindar, pengennya nggak berada di dalam satu ruangan sama dia, karena setiap ada dengan dia kita merasa takut, cemas, merasa tidak nyaman. Terus mulai punya pikiran negatif tentang diri kita sendiri. Saya tadi ini salah aku kurang gitu. Dan itu jadinya meluas juga, bukan cuma sama pasangan tapi bisa meluas ke hal lain. Dan kemudian ada respon-respon emosi yang juga jadi tidak nyaman buat kita. Misalnya tadi perasaan merasa takut, merasa sedih berkepanjangan gitu, merasa cemas. Itu tanda-tanda sudah berdampak nih, relasi yang toksik tadi sudah berdampak ke kesehatan mental dalam bentuk satu post traumatic stress disorder symptoms. Jadi ada gejala-gejala tadi. Yang kedua bisa jadi ada gejala depresi, merasa sedih berkepanjangan, kayak nggak punya harapan, bahkan pada titik yang ekstrim bisa berpikir untuk ya udah deh ngapain sih aku hidup gitu. Jadi itu kalau berdasarkan hasil riset setidaknya ada 2 itulah dampak ke psikologi seseorang. Belum lagi jadi mungkin nggak sampai gangguan, nggak sampai terdiagnosa, tapi udah kurang rasa percaya diri, udah kurang support system gitu, itu juga bisa menjadi gejala. Itu pada diri. Yang kedua pada anak. Bayangin kalau anak kita melihat bagaimana kita diperlakukan ya Bun, itu kan anak belajar dengan melihat.
Jadi mereka jadi punya konsep, oh hubungan tuh kayak gitu ya, oh itu biasa ya. Balik lagi ke penyebab tadi, jangan-jangan ketika dewasa dia melihat bahwa oh itu biasa. Kemudian anak yang berada dalam relasi orang tuanya tegang, relasi orang tuanya banyak konflik yang tidak sehat, anak bisa merasa dua, satu antara itu salah dia, akhirnya dia jadi menyalahkan diri sendiri, dia jadi punya masalah psikologi sendiri, atau dia merasa tidak diperhatikan dan dia bikin masalah di luar supaya diperhatiin sama orang. Makanya rupanya ada kaitannya, ada hubungannya antara kepuasan perkawinan seseorang dengan masalah perilaku anak. Kalau orang tuanya merasa nggak puas, ada kecenderungan anaknya menampilkan lebih banyak perilaku bermasalah. Gitu, jadi memang banyak ya dampaknya ya. Ya lumayan sedih juga sih kalau misalnya ngebahas tentang anak gitu ya Mbak ya. Nah tadi kan juga sempat di-mention sama Mbak ya, anak ini jadi kurang diperhatikan dan lain sebagainya, yang mungkin emang bunda-bunda juga nggak nyadar nih kalau misalnya terjebak di toxic marriage gitu ya. Nah ketika udah terjadi seperti itu ya Mbak, kita kan jadi menimbulkan trauma terhadap anak. Betul. Bagaimana tuh caranya agar nggak ngasih trauma itu? Tidak berkelanjutan ya. Iya. Nah yang paling bisa dilakukan, satu, tenangkan diri kita dulu ya Bun. Karena kita mesti memperlihatkan pada anak bahwa kita bisa meregulasi diri, dan nanti anak juga jadi belajar, oh kalau abis marah rupanya ada cara loh untuk meredam, atau kalau sedih ada cara untuk mengelola kesedihan itu. Habis itu setelah kita bisa kelihatan stabil di depan anak, barulah kita ajak ngomong gitu. Kamu rasanya apa tadi ngelihat misalnya ayah sama bunda lagi berantem, atau tadi kejadian tadi apa yang kamu rasakan. Ini tergantung juga usia anak, bisa juga sambil diajak bicara bahwa ini kami lagi ada masalah, cuman terlepas dari masalah kami tetap sayang sama kamu dan kamu anak kami gitu. Jadi instead of iya emang nih ayah kamu ya, nah itu yang don'ts-nya ya Bun, meskipun rasanya tuh ada dorongan gitu, pengen tahu nggak sih nih emang ya. Jadi hindari menjadikan anak semacam sekutu kita atau bikin dia melawan orang tuanya sendiri gitu. Oke. Kadang kan kita menyadari nih ya Mbak, kalau misalnya kita tuh ada di toxic marriage tadi itu, tapi kadang kita nyangkal gitu, kayaknya enggak deh, enggak segininya banget deh gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya, dan kita milih buat bertahan aja gitu demi anak dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh kenapa sih kita enggak kita sih, maksudnya banyak perempuan yang memilih untuk ya udah kita bertahan aja gitu. Nah, meskipun mereka udah menyadari nih kok ada gejala-gejala ya, kok kayaknya aku merasa kecilkan atau merasa nggak terpenuhi gitu, dan ada apa tadi kekerasan atau yang lain. Kenapa orang masih bertahan ya dalam situasi itu? Sebetulnya ada beberapa faktor, setidaknya ada dua. Yang satu bisa jadi karena memang si individu ini, si bunda ini, atau mungkin si survivor ini memang dia punya komitmen moral yang tinggi. Jadi memang dia berpikir bahwa pernikahan itu adalah, mungkin dari segi agama dia memiliki komitmen moral, ini adalah pilihan saya bertanggung jawab, atau mungkin dari segi agama yang sangat tidak menyarankan perpisahan gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi bertahan karena memang secara nilainya dia memilih untuk itu. Yang kedua, ada juga alasan karena lebih komitmen struktural. Jadi meskipun dia udah tidak nyaman, tapi dia juga mikir, kalau saya keluar dari perkawinan ini, saya secara finansial tergantung sama dia. Misalnya, saya punya anak, nanti anak saya sekolahnya gimana kalau misalnya keluar? Atau saya punya status, misalnya bekerja, tapi ada status yang kalau misalnya saya bercerai, itu kena juga ke banyak hal gitu. Jadi ada banyak faktor sebetulnya, yang setidaknya ada dua itulah, dan bisa dua-duanya juga bisa gitu, secara moral dan secara struktural. Kayaknya kalau ditimbang-timbang antara mengalami ini dengan bercerai, itu kayaknya 50-50 atau bahkan lebih susah kalau bercerai gitu. Jadi ada yang seperti itu. Makanya memang kita perlu, mungkin buat orang luar yang lihat kayak, ih kenapa sih masih mau gitu ya Bun ya. Mari kita menahan komentar-komentar yang ada. Karena bagi mereka yang menjalani seringkali tidak semudah itu. Bagi orang lain mungkin mudah ya bilang, ya udah pisah aja gitu, toh nggak sehat. Ya mungkin dia tahu tidak sehat, tapi sulit bagi dia untuk berpisah, karena namanya perceraian juga bukan hal yang menyenangkan atau mudah gitu. Banyak sekali yang perlu dipikirkan. Namun tenang saja, ada jalan tengahnya, Bun.
Ingatlah bahwa perilaku selingkuh itu adalah tanggung jawab si pelakunya. Jadi bukan karena kita kurang atau misalnya kita masakannya kurang enak atau dandannya kurang cantik gitu. Jadi bukan karena itu. Tapi itu adalah pilihan pribadi dari si pelaku. Indikatornya adalah kalau sudah membahayakan nyawa diri kita ataupun anak, segeralah cari bantuan.